Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Agroteknologi kelas A dengan NIM 2020 41017. Saya di sini akan menjawab pertanyaan ujian akhir bahasa Indonesia. Nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawabannya, pola bentuk terikat penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. A. Adikuasa, B. Catur tunggal, C. Dwiwarna, D. Ekstrakurikuler, E. Kontrarevolusi, F. Purwawirawan, G. Saptagrida, dan H. Subbagian. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Jawaban, perbedaan dari penalaran deduktif dan induktif adalah penalaran deduktif memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik, sementara penalaran induktif menguji informasi yang spesifik yang mungkin berupa banyak potongan informasi yang spesifik untuk menarik suatu kesimpulan umum. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawaban, transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya, misalkan alih aksara dari aksara Jawa ke huruf Latin, huruf Jawi ke huruf Latin, dan dari aksara Arab ke huruf Latin. Sedangkan transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Penomoran yang benar yaitu menggunakan angka Romawi. 5. Cara penulisan gelar yang benar. Gelar yang benar ditulis dengan cara sebelum atau setelah nama lengkap seseorang. Setiap gelar yang dituliskan harus memakai tanda titik untuk menghubungkan suatu huruf yang dengan satu huruf lainnya. Jika gelar ditulis setelah nama, maka setelah nama harus ada tanda koma untuk memisahkannya. Jika seseorang mempunyai gelar lebih dari satu, maka cara penulisannya adalah masing-masing gelar yang ditulis dipisahkan dengan tanda koma. A. Bayu Maharani, S. B. RM Pratama, M. C. Dr. D. Dr. Drs. E. Profesor Dr. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh, ulang tahun, tanda kurung siku, proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi, tanda kurung SIM. 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pertanyaan yang mendapatkan sebuah simpulan yang bersifat umum. Analogi adalah cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Hubungan sebab akibat dimulai dari beberapa fakta yang kita ketahui. Dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, dapatlah kita sampai kepada simpulan yang menjadi sebab dari fakta itu, atau dapat juga kita sampai pada akibat itu. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung.
juga dapat diartikan sebagai pola pikir yang disusun dari dua pernyataan dan satu simpulan. Contohnya, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Apa yang dimaksud dengan konjungsi dan sebutkan jenis konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antar klausa, kalimat, maupun alinea dalam sebuah bacaan. Jenis konjungsi yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi. Wacana narasi berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Paragraf narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas di mana bagian orientasi, klimaks, dan revolusi biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung. Wacana deskripsi ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci. Digunakannya kata-kata yang bersifat evaluatif yang terlalu abstrak. Wacana eksposisi, jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada pemirsa agar yang bersangkutan memahaminya. Wacana argumentasi, wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Wacana argumentasi, wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan baik didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Wacana persuasi, wacana yang mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Wacana ini biasanya menggunakan alasan yang tidak rasional, misalnya iklan dan rayuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.